Selamat pagi anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat periodik unsur. Oke, nah kita awali dari golongan dan periode. Minggu lalu sudah sempat Pak bahas tentang golongan dan periode. Golongan itu merupakan lajur tegak yang terdapat dalam sistem periodik. Nah, ini contohnya. Ya, golongan itu lajur tegak. Misalnya ini golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, dan seterusnya ya. Yang golongan A ini disebut sebagai golongan utama. Sedangkan yang golongan 1B, 2B, 3B, 4B, dan seterusnya ini merupakan golongan transisi. Nah, yang di bawah ini namanya golongan lantanida, yang di sini aktinida. Oke. Nah, selanjutnya periode. Periode ini merupakan lajur mendatar yang terdapat dalam sistem periodik. Nah, dalam sistem periodik ini terdapat 7 periode ya. Ini periode 1 ada H dan He, nitrogen dan helium. Yang di periode kedua ada Li, Be, B dan seterusnya. Ini periode ketiga, periode keempat, periode kelima, periode keenam, dan ketujuh. Nah, lantanida ini termasuk ke golongan ke-7 dan 6 dan 7 ya. Nah, masuknya ke sini dia. Nah, yang hijau ini. Hijau tua di sini masuknya sebenarnya ya. Nah, untuk golongan utama itu ada 8, 1A sampai 8A. Golongan transisi juga ada 8, 1B sampai 8B. Oke. Selanjutnya logam, non-logam, dan metaloid. Nah, sistem periodik ini atau unsur-unsur dalam sistem periodik ini memiliki 3 macam sifat, itu logam, non-logam, dan metaloid ya. Dapat ulangi lagi ya. Unsur-unsur dalam sistem periodik ini memiliki 3 jenis ya, terdapat 3 jenis, yaitu ada logam, non-logam, dan metaloid. Nah, seperti gambar di video, yang biru ini merupakan logam ya, Li, Be, dan seterusnya ini merupakan logam. Sedangkan yang warna pink, nah dari H ini sampai sini ya, H ini merupakan non logam ya, karena wujud gas dia. Nah, di sini juga yang warna pink ini non logam. Sedangkan metaloid ini merupakan unsur dari B, Si, Ge, As, Sb, dan Te ya. Metaloid ini merupakan semi logam. Artinya dia memiliki sifat seperti logam dan non logam. Oke. Nah, untuk sifatnya bagaimana? Nah, sifat logam ini dapat menghantarkan listrik dan panas, mudah dibentuk atau ditempa, mengkilap, padat dan pada suhu kamar, titik didih dan titik lelehnya tinggi, bersifat reduktor, dan oksidanya bersifat basa. Sedangkan sifat non-logam dapat menghantarkan listrik dan panas, kecuali karbon, sulit dibentuk atau ditempa, tidak mengkilap, berwujud padat cair dan gas pada suhu kamar, didih dan titik lelehnya rendah, bersifat oksidator, dan oksidanya bersifat asam. Nah, sedangkan metaloid atau semi logam bersifat seperti, kadang-kadang ada yang bersifat seperti logam dan ada yang bersifat seperti non logam. Oke, nah ini udah tadi ya. Selanjutnya sifat-sifat periodik unsur. Sifat-sifat periodik unsur ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada jajari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam, dan kereaktifan. Untuk titik didih dan titik lembut tidak kita bahas hari ini ya. Oke. Selanjutnya jajari atom. Oke, jajari atom merupakan jarak dari inti atom hingga kulit terluar. Nah, ini ya, gambarnya. Gambar dari jajari atom. Dari bentuk atom ya, berdasarkan jajari atomnya. Nah, dari gambar tersebut kita dapat ambil kesimpulan bahwa dalam satu periode, nah ini satu periode ya,
mendatar, bertambahnya nomor atom jari makin kecil. Nah, dari kiri ke kanan ya, kan gininya jarinya semakin kecil ya, bertambah dia nomor atomnya, namun jarinya semakin kecil ya, dari Li ke Ne ini mengecil ya, Na ke Ar juga mengecil ya. Sedangkan dalam satu golongan bertambahnya nomor atom, maka jarinya makin besar. Nah, seperti ini. Dari H ke Cs ini nomor atomnya membesar. Ya betul, nomor atomnya membesar dan juga jari membesar. Dari H ke Cs ukurannya dari kecil menjadi besar. Itu pula yang golongan 2. Ini golongan 1A, ini golongan 2A ya, BE, MG dan seterusnya ini semakin membesar. Oke. Nah, contoh soalnya, urutkan unsur-unsur berikut dari jari atom terbesar ke terkecil. Na11, Cl17, K19 dan 9F. Nah, ini penyelesaiannya ya. K lebih besar dari Na, ini tandanya lebih besar bacanya. Na lebih besar daripada Cl dan lebih besar daripada F. Jadi urutan yang dari terbesar yaitu K, Na, Cl dan F. Itu yang udah ada di gambarnya nih, K, Na, Cl dan F. Oke. Jadi afinitas neutron. Afinitas neutron ini merupakan besar energi yang dilepas atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas untuk membentuk ion negatif. Nah, dalam satu periode bertambahnya nomor atom, afinitas elektron makin besar. Nah, hal ini sebenarnya disebabkan oleh dari inti terhadap elektron terluar yang semakin kuat, sehingga afinitas elektronnya semakin besar. Nah, dalam satu golongan bertambahnya nomor atom, afinitas elektron semakin kecil. Nah, karena dari atas ke bawah kan otomatis jarinya membesar, sehingga menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron keluarnya semakin kecil, sehingga afinitasnya akan mengecil. Ini ya gambarnya, dari kiri ke kanan dia akan semakin besar karena daya tarik inti terhadap elektron keluarnya semakin kuat ya, sehingga dia afinitasnya besar. Sedangkan dari atas ke bawah jarinya membesar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluarnya semakin kecil, sehingga afinitasnya jadi kecil. Oke. Nah, sekarang energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepas elektron keluar dari atom. Dalam satu periode bertambahnya nomor atom, energi ionisasinya semakin besar. Nah, hal ini sebenarnya dalam satu periode itu, kenapa dengan bertambahnya nomor atom itu energi ionisasinya semakin besar? Karena dari kiri ke kanan muatan inti bermuatan besar, sehingga perlu energi yang banyak untuk melepaskan elektron, sehingga energi ionisasinya semakin besar. Oke, dalam satu golongan bertambahnya nomor atom, energi ionisasi semakin kecil. Jadi dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar, sehingga menyebabkan energi ionisasinya semakin kecil. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kecenderungan suatu atom untuk bermuatan negatif. Dalam satu periode bertambahnya nomor atom, keelektronegatifan semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan bertambahnya nomor atom menyebabkan keelektronegatifan semakin kecil. Nah, untuk keelektronegatifan bisa kita lihat melalui skala Pauling ya, seperti gambar di bawahnya ini ya. Ini merupakan skala Pauling. Nah, untuk dalam satu periode dia skala Paulingnya akan semakin membesar seperti ini ya, 1,0, 1,5 dan seterusnya sampai di 4,0. Nah, ini menyebabkan keelektronegatifnya semakin besar.
Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah bisa kita lihat skala Paulingnya ya, dari 2,1 sampai 0,7 dia mengecil ya, 2,1, 1,0, 0,9 ya, semakin ke bawah akan semakin mengecil sehingga elektronegatifnya semakin kecil. Selanjutnya sifat logam. Nah, sifat logam ini merupakan kecenderungan suatu atom untuk melepas elektron. Dalam suatu periode bertambahnya nomor atom keelektronegatifan. Sorry, ini salah ya. Lupa Pak ganti ya. Dalam satu periode bertambahnya nomor atom, sifat logamnya akan semakin kecil. Dalam satu golongan bertambahnya nomor atom, sifat logamnya semakin besar. Ini salah ketik ya. Nah, sedangkan kereaktifan itu merupakan kecenderungan suatu zat untuk bereaksi secara kimia. Pada unsur non-logam, semakin bawah semakin reaktif, sedangkan pada unsur non-logam semakin ke atas semakin reaktif. Ya. Oke, kesimpulannya ya. Kalau tadi Pak yakin kalian masih belum paham ya tentang bagaimana sifat-sifat dari jari kalau dalam satu periode atau dalam satu golongan. Ini caranya ini ya. Misalnya kalau jari ya, dari kiri ke kanan ya pasti berkurang, itu ya kesimpulan. Ini dia ingat catat kesimpulannya. Dari kiri ke kanan dia pasti akan berkurang, berarti dia ini berkurangnya maksudnya jarinya semakin kecil dari kiri ke kanan. Sedangkan dari atas ke bawah pasti kan golongan ya, jadi dia bertambah, berarti jarinya semakin besar. Sedangkan untuk afinitas elektronnya, energi ionisasi, kenegatifan dan lain sebagainya, dalam satu periode berarti dari kiri kanan dia akan bertambah, berarti semakin membesar. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah pasti akan mengecil atau berkurang. Nah, untuk lebih gampangnya lagi ini dapat buatkan tips cara menghafal sifat periode ya. Misalnya ini ya keterangan sudah ada, J itu jari, L itu sifat logam, E itu energi ionisasi atau afinitas, E itu elektronegatifan. Oke, dalam satu periode dari kiri ke kanan ya, JL kecil berarti IAI-nya besar gitu. JL nya kecil, IAI nya besar. Sedangkan satu golongan atas ke bawah, JL nya besar berarti IAI nya kecil. Ingat ya, kalau dia JL nya kecil berarti IAI nya besar, sedangkan JL nya besar IAI nya kecil gitu. Ingat ya, IAI ini biar lebih gampang ya, JL ini kan konsonan ya. Kalau konsonan berarti dia berbanding terbalik dengan vokal gitu. IAI kan vokal ini gitu ya. Oke, untuk cara mengingatnya biar gampang ya. Oke, selanjutnya latihan soal ya, contoh soal ya. Diketahui ada unsur Na 11, Cl 17, K19 dan F9. Oke. Urutkan unsur-unsur berikut dari yang terbesar ke terkecil berdasarkan jari atom, energi ionisasi, afinitas, keelektronegatifan dan sifat logam. Nah, sebelum kita menjawab ya, sebelum kita menjawab sebenarnya kalian harus coret dulu gini ya, sistem periode ya kalian ya. Kalau kalian punya sistem periode bisa coret, dan ingat kalian harus mempunyai sistem periode ya untuk belajar kimia. Nanti kalau tak muka Pak wajibkan kalian harus membawa sistem periode. Oke ya, inilah. Oke ya, nanti kalau tak muka kalian harus bawa sistem periode ya untuk pelajaran kimianya ini ya. Misalnya ini NaClK dan F, kita coret dulu, lingkari dulu biar gampang kita lihat. Na, apalagi K, ada Cl, nah ada F. Oke. Nah, kita sekarang urutkan dari terbesar ke terkecil, berarti kita lihat jari-jarinya dulu. Jarinya dari kiri ke kanan atau ke atas bawah dulu ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah berarti semakin besar, berarti K ini lebih besar daripada Na kan gitu. K lebih besar daripada Na gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dalam satu
apa namanya ini dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil, berarti NA ini lebih besar daripada CL. Itu dia. Iya. Oke. Nah, sekarang F-nya ini gimana dengan hubungan CL? Ini kan satu periode, berarti dari atas ke bawah semakin membesar, berarti F ini mengecil ya. Jadi CL lebih besar daripada F. Itu ya. Nah, makanya kita dapatkan seperti ini di jarinya. Nah, ini saja di jari ya. Jari apa? Ulang lagi. Ya kan paham ya. Nah, pertama kalian harus coret dulu, ininya lingkari dulu ya. Oh, sini lingkari yang mana berhubungan. Kan cari hubungannya. Boleh dari sini, boleh dulu dari periode, dari golongan boleh, yang mana aja boleh. Kalau Pak maunya dari golongan ya biar lebih mudah. Nah, dari golongan atas ke bawah semakin membesar, berarti K ini lebih besar daripada NA. Kita buatnya seperti ini dulu orangnya. Nah, itu lihat hubungannya dengan ini NA kan mumpung satu periode, berarti kita lihat periode NA dengan CL. Ternyata dia NA itu lebih besar. Di NA lebih besar daripada CL, kita buat dengan seperti ini. Setelah itu CL dengan F, CL kan di bawah, berarti dia lebih besar. Itu ingat ya, kalau semakin ke bawah semakin besar ya, semakin ke kanan semakin kecil gitu. Siap, gampang kan ya. Setelah itu udah ketemu jari-jarinya, tinggal untuk energi ionisasinya tadi kan udah kasih cara gampangnya ya kan ya, berbanding terbalik ya. Kalau dia besar berarti ininya mau kecil gitu. Nah, berarti ya, tinggal dibalik saja untuk energi ionisasinya. Di F lebih besar daripada Cl, lebih besar daripada Na, lebih besar daripada K. Seperti ini kita dapatnya. Kita balik F, Cl, Na, K. Otomatis aktivitasnya juga sama seperti energi ionisasi. Elektronegatifnya juga sama. Gampang kalian buat. Kalian cuma nyari ini aja satu. Jadi untuk energi ionisasi dan afinitas elektronegatifnya dibalik saja seperti ini ya. Nah, untuk sifat logamnya kita samai dengan jari atom. Nah, udah seperti ini aturannya tadi kan, Jl, J pasangnya L, E, A, E itu berbanding terbalik dengan Cl. Oke. Nah, semoga kalian paham ya. Kalau nanti kalian belum paham juga silakan cek ke WA Pak secara pribadi ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Mohon kerjakan tugas untuk hari ini di Google Classroom.